Ada? Hah? Di ruang. Baik, saudara-saudara sekalian, terima kasih atas kesetiaannya untuk senantiasa mengikuti perkembangan dari saudara Fadel Al-Fajar Bajideh dan keluarga terkait dengan laporan saudari NM terhadap klien kami. Saya sekali lagi, ayo Mat, dekat si Mat. Sini apa? Wafi, sini didekatkan. Mat. Saya sekali lagi menyampaikan apresiasi yang tinggi, gitu ya Mat ya? Iya Pak. Atas semakin hari semakin memberikan ruang yang besar kepada kami sebagai kuasa hukum terkait dengan pemeriksaan dari saudara Fadel Al-Fajar Bajideh dalam hal beberapa saksi yang kami mohonkan. Jika 2 minggu yang lalu pemeriksaan itu begitu alot karena ada muncul perdebatan sehingga muncul perkaba yang kita perdebatkan di situ sampai akhirnya tadi menjadi candaan. Saudara Rahmat nanti akan bercerita poin-poinnya. Tapi yang pasti saya mulai menemukan semacam chemistry antara kami sebagai kuasa hukum dari terlapor, dari Fadel, dengan penyidik. Kenapa? Karena saya dengan Rahmat dan tim selalu membawa ini happy. Happy dalam pengertian ini nggak ada masalah sebenarnya. Ini hanya masalah ada pelapor yang dalam tanda kutip mulutnya itu luar biasa tajamnya, menyenggol semua orang. Nah, jadi kami tadi sudah diberikan hasil BAP atau berita acara pemeriksaan ataupun permintaan keterangan dari Ibu Juliana Fernandes dan saya sudah tanda tangani. Kemudian dari Eda Zul Bahar Fernandes atau Eda Junior Fernandes yang juga sudah saya tanda tangani selaku ketua tim, dan insya Allah besok tim dari penyidik akan mengirimkan kepada Ibu Juliana Fernandes dan Eda guna ditandatangani. Setelah itu akan dikirimkan lagi ke sini. Artinya kami sebagai kuasa hukum dari Fadel transparan. Penyidik boleh melakukan cross check tentang kebenaran, identiti dan tempat tinggal dari Ibu Juliana dan Eda. Sehingga tadi Rahmat bercanda, "Bung, ayo kita berangkat ke sana, kita ajukan surat." Gitu. Oh, udah Bang, saya lebih bagus di Medan aja. Apalagi nanti mau lebaran. Artinya kami mampu meyakinkan penyidik bahwa ini penting. Dan ternyata Eda dengan secara terang menyatakan itu. Nanti biar disampaikan oleh Rahmat. Apa yang dia sampaikan itu. Kemudian tentang pemeriksaan berikutnya. Sekali lagi kami minta agar penyidik juga memeriksa saudara Martin Bajideh. Ya Martin ya. Karena Martin tahu. Kita mesti yang disebut dengan saksi itu kan orang yang mengetahui dan atau orang yang mengalami dan atau orang yang menyaksikan. Nah, Martin ini dia tahu, dia mengalami, dia menyaksikan. Pak Umar juga ya Pak Umar ya. Nah, mungkin Pak Umar diwakilkan ke Bintang. Karena Liliana dia kan berkebangsaan atau warga negara Inggris ya. Ya. Dan dia
akan kembali ke Inggris untuk beberapa waktu karena ini tahun baru. Liliana pun bersedia menjadi saksi. Nah, karena dia bahagian dari saudara Bintang, mereka pacaran dan tunangan, dan rencana Januari ini akan dipersunting. Nah, jadi tapi nggak ada hubungannya ya, jauh sebelum Fadel pacaran dengan Laura, tinggal di Inggris, mereka ini nggak ada hubungannya dengan Liliana. Tadi saya tanya, di mana kamu kenal Bintang? Dia bilang, bang waktu itu waktu itu saya dengan Fadel ada buat video di Singapura, di Merlion Park itu, Singapura, kenalanlah dengan Liliana. Jadi dari situ. Jadi nggak ada hubungan hukumnya ya. Nah, supaya terang ini. Nah, jadi setelah selesai ini kami minta diperiksa Bintang, Martin, guna membuat terangnya peristiwa hukum ini. Setelah itu, sekali lagi saya katakan agar dilakukan gelar perkara khusus. Kenapa penting gelar perkara khusus? Karena disitulah kita akan mengetahui barang bukti yang dimiliki oleh penyidik. Dua alat bukti yang sah secara hukum itu di situ kita tahu. Sehingga kami bisa mengcounter. Apalagi muncul bahasa setelah 4 bulan di safe house, LM alias Loli masih mengatakan salam buat Fadel dan I love you Fadel. Ini artinya berkontraproduktif dengan apa yang disampaikan LM dan pengacaranya. Yang di sini juga dia pernah mengatakan bahwa Loli menyesal memiliki pacar seorang Fadel. Ini kontraproduktif. Karena ini kontraproduktif, maka diperlukan penjelasan-penjelasan yang konkret. Jadi keyakinan kami terhadap Fadel semakin kuat bahwa Fadel tidak melakukan seperti yang dituduhkan. Kaitannya dengan LM atau Loli, bahwa di awal kita ini kan kita kutip, kita kutip selalu statement dari pengacara dia. Jadi kami ingat gitu. Saya itu ngamati setiap kata-kata dari Fahmi dan NM. Dulu Fahmi pernah bilang bahwa korban dari kasus ini adalah Loli. Ada nggak? Ingat ya, dia bilang. Ingat, Loli itu adalah korban. Nah, kalau Loli merasa dia tidak korban dan tidak dapat dibuktikan bahwa dia korban, apa yang disebut dengan korban? Korban kekerasan seksual anak di bawah umur. Korban karena dia aborsi. Kalau ternyata tidak dapat dibuktikan dia korban, terus yang korbannya siapa? Masa ada tersangka tidak ada korbannya? Tidak bisa. Jadi jangan dipaksa-paksa. Apalagi Polri hari ini semua disikat. Ya, kaitan dengan judul tuh menteri diperiksa. Yang lain juga disikat. Ada 18 orang anggota Polri yang diduga memeras 200 warga negara, 400 warga negara Malaysia diproses. Jadi kami minta agar kasus ini terang benderang. Lihatlah bagaimana Fadel hari ini sudah mulai didekati oleh Raja. Mungkin ada yang lain lagi menyusul. Kalau ini selesai sudah. Jadi sekali lagi saya himbau, sudahlah. NM, saya tetap mendukung, selalu mendorong. Karena keyakinan saya, ya Bu Hidayah, keyakinan saya, Fadel itu tulus dan Loli itu tulus. Segala sesuatu yang baik disegerakan, itu pahala. Nah, saya kok melihat bakat dari Fadel ini. Mohon maaf kalau misalnya dicabut laporan, mohon maaf ini. Bukan karena kami takut dia jadi tersangka, bukan. Kalau dicabut oleh NM, ditunggu berapa belas tahun, mereka dijodohkan, dibantu ini, di marketing bagus ini dengan Bintang, jadi ini. Dance-nya ini. Sama kan, sama-sama penggerak di seni kok. Nah pertanyaannya, NM marah apa tidak, setuju apa tidak, ya saya serahkan ke kamu. Baru, nah ini kami tadi rapat tim. Kan dia sudah bolak-balik bilang yang 5M. 5M itu banyak yang tanya, M berapa miliar? Nah sekarang saya jawab 5M, kami tantangin. Dan kalau dia bayar, semua yang hadir di sini wartawan 1 miliar saya bagi sama kalian.
Tolong tanya sama dia. Nah, yang 1 miliar lagi tunggu nanti untuk biaya pernikahan. Tapi saya bilang jangan, nanti kamu dimarahi. Itu tergantung saya. Intinya adalah kasus ini jangan dipaksakan. Itu intinya. Jadi prinsip dasar kami selaku tim hukum, kami senantiasa menggerak 2 hal, menggerak pintu hati 2 hal. 1, penyidik agar benar-benar profesional, sudah profesional, tapi lakukan gelar perkara khusus dengan memeriksa saksi kami tambahan. Yang kedua, menyentuh hati NM. Walaupun kau maki-maki saya NM, aku tetap ingin kau berbaikan dengan Fadel, karena Fadel minta saya jadi saksi kalau mereka menikah. Saya kira itu dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dijawab oleh Fadel.